Terima kasih atas kunjungannya, Mas. Jadi perkenalkan, nama saya Winarko Heristiono atau biasa dipanggil Winarko atau juga ada yang panggil Heri juga. Jadi peternakan kambing perah ini namanya Telaga Rizky Farm 21 Metro. Jadi ini khusus peternakan kambing perah yang core bisnis utamanya adalah penghasil susu kambing. Jadi peternakan kambing perah Telaga Rizky ini ada di Jalan Sepat 1 nomor 3, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro. Telaga Rizky 21 ini filosofinya adalah seperti tahu banyak kita memprediksikan atau menganalogikan sebuah telaga. Jadi kalau telaga itu kan tempatnya penampungan air, atau kalau kita analogikan adalah tempat menampungnya sebuah rezeki. Jadi air dari mana aja itu akan tertampung di telaga itu, atau rezeki dari manapun akan tertampung di sebuah tempat ini, di Telaga Rizky ini. Kemudian rezeki itu bisa digunakan bermanfaat oleh banyak orang. Telaga itu airnya kan juga bisa bermanfaat untuk kehidupan ikan, kemudian ternak, kemudian pepohonan, kemudian tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya, dan air tersebut juga atau rezeki tersebut bisa mengalir membantu orang banyak. Sehingga analoginya adalah Telaga Rizky ini adalah sekumpulan produk-produk susu kambing utamanya dari seluruh metro atau seluruh Lampung ini berkumpul semua di Telaga Rizky, kemudian kita distribusikan menjadi olahan-olahan produk yang nanti bermanfaat untuk konsumen, untuk masyarakat banyak, dan juga untuk peternak-peternak yang mereka core bisnisnya sama. Peternakan kambing perah ini saya mulai sejak 2017. Jadi di 2017 itu kita awalnya sih memang tidak langsung kambing perah, tapi kita di 2017 itu memulai dengan fattening atau pengemukan ya. Jadi di tahap awal kita ada 3 kandang saat ini kandang farm 1, farm 2, dan farm 3. Dulu di farm 3 itu yang pertama kali kita gunakan untuk fattening atau pengemukan dengan populasi kapasitasnya 72 ekor, tapi populasinya mungkin hanya sekitar 30. Karena pada saat selesai membuat kandang, kehabisan modal, sehingga saya harus minta digaduhin atau investor kalau bahasa kerennya sekarang ya. Jadi orang itu menitipkan kambing di Telaga Rizky, kemudian kami pelihara, kami gemukkan, kemudian kami jual sebagai pedaging. Tapi dalam prosesnya kami juga belajar bagaimana breeding, kemudian bagaimana breeding milking gitu ya. Karena saya harus amati usaha ini mindsetnya atau visinya adalah menjadi sebuah usaha profesi, di mana di usaha ini kami juga kebutuhan ekonomi semua bisa tercukupi, sehingga kami harus fokus mengelola peternakan kambing ini. Jadi di 2017 itu setelah pengemukan itu berjalan 4 bulan di Idul Adha itu kami jual, kemudian kami belikan kambing-kambing yang berpotensi menghasilkan susu. Jadi seperti kambing Sapera yang saat ini kita kembangkan di sini itu adalah proses perjalanan pengembangan peternakan yang awalnya dari pengemukan, kemudian kita beralih ke kambing yang memproduksi susu. Ya, jadi kalau yang saya pahami, jenis-jenis kambing yang menghasilkan susu yang berkembang di Indonesia itu ada beberapa yang sudah, kalau di dunia sih ada sekitar 10-an jenis lah mungkin ya, tapi kalau di Indonesia yang sering dikembangkan itu jenis Sanen, kemudian jenis Anglo-Nubian, Togen, Alpin, dan mungkin ada beberapa jenis lagi lah. Tapi yang paling familiar dikembangkan di peternakan kambing perah di Indonesia ini adalah jenis Sanen dan keturunannya. Jadi kalau kambing Sanen ini kita silangkan dengan kambing lokal, maka hasil crossnya itu orang menyebutnya jenis Sapera. Kemudian Sapera itu setelah diperbaiki genetiknya beberapa kali, bisa F1, orang menyebutnya F2, F3, atau sampai dengan F5 itu produktivitasnya maupun performanya itu sudah mendekati kambing genetik aslinya. Jadi kalau kenapa saya kembangkan kambing perah jenis Sapera ini, karena di Indonesia khususnya ya, ini yang paling familiar, penanganannya lebih mudah, dan bibitnya itu juga kalau saat ini lebih mudah didapat dan relatif lebih murah. Karena kalau kita lihat mau mengembangkan jenis Sanen itu harganya kalau impor itu bisa di kisaran mungkin 30-an juta, bisa lebih per ekor. Kalaupun kita berharap dari pemerintah di BPTU Batu Raden, walaupun harganya relatif murah, tapi antriannya sangat panjang sehingga tidak memungkinkan. Sehingga kami ambil langkah
untuk mengembangkan jenis bibit kambing di peternakan Telaga Rizky ini lebih fokus ke pengembangan jenis sapera, yaitu silangan dari kambing sanen dan kambing lokal. Yang ini kita yakini secara produktivitas susunya bagus, kemudian kualitas susunya juga bagus, kemudian penanganan bibit atau ternaknya dia lebih mudah dan lebih tahan terhadap penyakit. Ya, jadi di usaha peternakan kambing perah ini sebetulnya ada banyak bisnis yang bisa dikerjakan ya atau dikembangkan, karena susu ini tidak hanya kambing ini tidak hanya menghasilkan susu, tapi dia juga menghasilkan limbah seperti kotoran kambing, kemudian urin. Itu sebetulnya dia juga sebuah usaha yang bisa dijadikan usaha atau penghasilan ya. Karena kalau di peternakan kami ini dengan populasi kambing kurang lebih ada hampir 150 ekor ini, produktivitas kotorannya juga banyak yang bisa kita olah menjadi pupuk kandang. Kalau kita giling itu menjadi kompos dan punya nilai ekonomis yang bagus, termasuk urinnya juga. Kemudian selain kotoran itu di bisnis ini juga ada penjualan bibit kambing perah juga untuk yang betina, untuk yang dijadikan sebagai bibit penghasil susu di peternak-peternak mitra. Kemudian kalau kambing ini beranak kan bukan hanya betina tapi ada jantan juga. Nah, kambing yang beranak jantan itu mungkin sekitar 10-20% itu kita siapkan untuk sebagai pejantan untuk kebutuhan mitra biasanya yang pengen beternak, tapi biayanya tidak harus tinggi. Jadi kalau kambing saperan ini kan pejantannya relatif lebih murah gitu ya. Itu kita juga menyiapkan bibit yang 20% itu untuk pejantan, yang 80% kurang lebih itu nanti akan dijadikan pedaging. Jadi pedaging itu nanti akan kita gemukkan, kemudian kita jual dalam bentuk untuk kebutuhan kurban maupun kebutuhan akikah. Kemudian selain kotoran, selain bibit tadi, kita juga mengolah susu. Jadi susu ini berbagai varian produk kalau di Telaga Rizky ini, dari mulai fresh milk yang memang banyak diminati oleh konsumen, terutama biasanya konsumen yang untuk kesembuhan penyakit, mereka meyakini susu yang dikonsumsi itu adalah susu-susu yang betul-betul fresh milk yang belum diapa-apakan, susu segar yang belum diapa-apakan. Tapi ada juga selain susu segar yang kita siapkan, ada juga susu pasteurisasi. Susu pasteurisasi itu susu yang sudah kita sterilisasi sesuai dengan standar perizinan. Kemudian itu juga salah satu produk unggulan dari kami. Kemudian selain susu pasteurisasi juga ada beberapa susu bubuk yang kita produksi seperti merek Rizkyku, merek Fitgot. Ini adalah hasil produk dari Telaga Rizky. Selain susu fresh milk, kemudian pasteurisasi, susu bubuk, kami juga ada produksi susu probiotik atau orang menyebutnya kefir. Kefir itu sangat baik dan sangat bermanfaat sekali untuk menjaga kesehatan maupun untuk menyembuhkan penyakit-penyakit degeneratif, terutama misalnya seperti sakit asma, asam lambung, bronkitis, asam urat, hipertensi, gula darah, dan ada beberapa penyakit yang diyakini atau dipercaya bisa disembuhkan dengan produk susu kambing. Ya, produk yang best seller adalah susu bubuk, karena di susu bubuk ini memang handlingnya lebih mudah, mobilisasinya juga lebih mudah, dan expiry date-nya bisa lebih lama. Namun secara kualitas juga sama baiknya, atau bahkan lebih baik dari produk susu bubuk dari susu yang lain. Ya, kalau sampai dengan hari ini sih orang masih memandangnya jenis bibit yang kita kembangkan ini adalah relatif mahal. Tapi kalau sebenarnya sih kita melihat mahal atau murah itu kadang orang melihat dari sisi nilai jumlah uangnya, bukan dari sisi bisnisnya. Kalau kita bicara harga, memang jenis kambing sapera, apalagi jenis kambing sanen ini yang harganya mungkin bisa puluhan juta gitu ya. Secara nilai duit memang dia akan lebih banyak angkat duitnya. Tapi hasil yang dia hasilkan, kalau kambing-kambing seperti ini kan dia bisa produksi yang sapera aja bisa 2-3 liter. Bahkan yang tertinggi ada yang di farm kami ini ada sampai 4 liter. Namun kalau secara rata ya average-nya gitu ya, kami masih di angka 1,8 liter rata-rata.
Kemudian kalau jenis yang Sanan ini, kalau secara biologisnya dia bisa 4-6 liter. Tapi ini kami baru memulai ya. Harapannya adalah seperti standar yang memang sudah ada dan di teman-teman yang sudah kembangkan. Artinya dengan nilai yang puluhan juta tadi, kalau dia bisa memproduksi average 1,8 liter tadi, kalau dijual di tempat kami ini kan, untuk fresh meal aja kita jual harga 35.000. Artinya bisa menghasilkan satu ekor itu setiap hari 50-60 ribu per ekor. Artinya dengan masa perah 300 hari atau bisa dengan 10 bulan, kalau kita kalkulasikan dengan harga bibit yang sekian tadi, sebetulnya dia cukup murah atau relatif murah. Bahkan dia lebih menghasilkan menurut saya dibandingkan dengan ternak dengan jenis yang lain. Selama proses pengembangan peternakan ini tentunya di awal-awal budidaya ya, karena saya memang tidak punya basic pendidikan peternakan, saya juga tidak punya pengalaman beternak. Jadi saya memulai beternak ini betul-betul dari nol, dari gelas kosong lah gitu. Jadi saya harus belajar kemana-mana untuk bisa memahami, kemudian bisa menguasai atau ilmunya untuk budidaya kambing perah ini. Jadi di kendala yang paling besar itu di awal-awal, di tahun 2017 gitu ya. Jadi pada waktu itu saya tidak beternak kambing perah kalau orang punya istilah ya. Jadi ternaknya itu ternak kambing susu. Jadi kambing yang ada susunya itulah yang kita ternak gitu kan. Pokoknya ada susunya kita ternak gitu. Mau dia keluar, bahkan hanya keluar 400 mili pun dulu kami ternak. Karena pemahaman kami yang masih belum cukup, tapi kami betul-betul pengen bisa. Jadi walaupun hanya memulai dengan yang kambing lokal, kambing Rambon, kambing P itu kami mulai, kami yakin aja. Terus kami berupaya bagaimana meningkatkan produksi sambil beralih untuk mendapatkan bibit genetik yang baik. Jadi di awal itu beli kambing, kata namanya kan belinya kan kalau kita dulu ya mohon maaf ya di trader atau di Belantai atau di pasar gitu loh. Ya kalau namanya orang dagang kan tahu sendiri kan. Wah ini bagus, ini susunya bagus, nggak taunya kambing itu sudah 3-4 hari nggak diperah sehingga susunya besar gitu. Begitu kita beli, kita perah, besok kering. Atau ada lagi mungkin kita beli potensinya bagus, susunya bagus, tapi dijual dalam kondisi hamil. Pada saat melahirkan memang betul produksinya banyak, tapi kambingnya rupanya sakit mastitis seperti itu kan. Kemudian ada hal-hal lucu yang mungkin nggak tahu apa dialami oleh semua peternak ya. Ada kambing baru beli biasanya pengalaman yang lucu nih ya. Jadi setelah saya beli kambing itu bagus, karena pindah tempat dan pindah jenis pakan, dia buang kotorannya itu lembek atau mencret lah, sehingga kalau kambing jenis PE itu karena bulunya banyak, dia semua badannya kan kotor. Jadi pada saat itu saya mandikan karena kan kayak apa ya, kotor kan. Begitu saya mandikan masuk angin, mati. Aduh. Jadi saya cerita mengeluh sama teman, bukannya ditolong, ditertawakan gitu. Dia kambing kok dimandikan dalam kondisi cuaca mendung. Jadi itu hal-hal konyol yang harus kami lalui karena dari keterbatasan pemahaman dan pengalaman. Jadi bukan hanya bibit saja yang kita terkendala. Jadi menyeleksi bibit itu kita beli punya 10 ekor itu yang produksinya di atas 1 liter itu paling hanya 1-2 ekor. Sehingga kami butuh waktu yang cukup lama untuk menyeleksi sehingga mendapatkan bibit-bibit kambing lokal itu yang produktivitasnya bisa di atas 1 liter sebelum kami beralih ke kambing Sapera dan kambing Sanen. Itu dari hal bibit, dari hal pakan juga sama. Kalau di umumnya peternak kambing perah di Lampung ini yang saya belajar dulu, itu dia kecenderungan itu jenis pakan itu menggunakan onggok pres dan ampas tahu. Kemudian hijauannya silase daun singkong lah, umum lah seperti itu ya. Tapi saya melihat kalau saya ingin berkembang dengan populasi yang besar, tentunya pasti ampas tahu itu jadi kendala kalau di lingkungan kami ya. Karena kan kalau beternak itu yang paling mudah adalah bagaimana bisa memanfaatkan sumber pakan yang ada di lingkungan kita. Tidak harus beli jauh-jauh kan itu. Nah di awal-awal itu kami juga cukup sulit karena keberadaan ampas tahu itu kan dia tidak bisa stabil. Dan saya rasa itu juga bukan produk yang murah karena setiap hari harus diambil. Dan kalau lebih dari 2-3 hari itu kan baunya luar biasa, sangat menyengat. Itu juga menjadi kendala sehingga dalam proses
perjalanannya bibit kami perbaiki, yang tadinya kambing lokal kita silangkan dengan kambing Sapera. Setelah punya duit kemudian beli pejantan Sanen, kita silang-silangkan. Kalau di sini sih sudah ada F1, F2, F3, bahkan ada yang sudah F4. Dan kemarin juga kami datangkan Sanen 4 ekor lagi untuk memperbaiki genetik. Tujuannya adalah supaya produktivitasnya lebih tinggi dan performa di farm kami ini menjadi lebih baik. Kemudian di pakan itu kami juga berusaha perbaiki bagaimana nutrisi pakan untuk kebutuhan kambing perah menghasilkan susu ini dia bisa ready stock setiap saat ada, dan bisa jika dibutuhkan dalam jumlah berapapun dia siap. Jadi kita produksi juga jenis konsentrat dengan protein tertentu sehingga produktivitas kambing kami ini susunya bisa stabil. Kemudian selain tadi bibit, kemudian pakan, kemudian juga di kandang juga kami perbaiki, karena saat ini di peternakan kami sudah banyak yang berkunjung untuk melihat atau untuk sarana edukasi, sehingga anak-anak sekolah itu juga banyak yang berkunjung ke sini, sehingga kami harus merapihkan kandang kami saat ini, semuanya ini kami rapihkan. Ya, kalau prospek ke depan susu kambing ini menurut saya masih sangat cerah, apalagi didukung oleh program-program pemerintah. Apalagi kalau pemerintahan yang baru ini juga konsisten dengan janji-janji kampanye, bahwasanya di masa depan ini dengan pemerintahan yang baru ini kebutuhan susu atau kebutuhan protein itu akan dipenuhi, salah satunya adalah dari susu. Dan tentunya susu kambing ini juga potensi yang cukup besar apabila juga pemerintah berpihak. Maksudnya pemerintah berpihak adalah bagaimana pemerintah itu punya regulasi membeli produk-produk punya rakyat sendiri. Jadi jangan sampai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani untuk anak-anak sekolah ini dipenuhi dengan impor. Kalau pakai secara itu ya tentunya kami akan mendapat tantangan yang lebih besar. Tapi kebutuhan susu kambing saat ini sebetulnya dia itu sangat besar, hanya kami belum belum ketemu polanya semua untuk sampai dengan yang butuh tadi. Contohnya misalnya gini nih. Kalau secara statistik mungkin kebutuhan di Indonesia itu untuk susu bisa 4 juta liter gitu ya. Sedangkan produksi baru 1 juta liter. Artinya kan masih cukup jomplang antara kebutuhan secara statistik tadi dengan produksi real yang ada di peternakan yang ada di tempat teman-teman kita gitu ya, di Indonesia gitu ya. Tapi kenapa yang 1 juta ini mau jualan nyampe di kebutuhan yang 4 juta itu juga masih sulit. Karena apa? Ya karena memang kita masih butuh mengedukasi masyarakat secara umum. Jadi kita harus bareng-bareng nih. Kalau bisa sih saya ngompor-ngomporin lah, mengajak semua teman-teman yang sudah beternak kambing ini, ya sebagian atau mungkin bisa beralih ke kambing perah, atau sebagian ternaknya itu diganti ternak kambing perah, sehingga kita bisa bersama-sama nih. Setiap asik kan kalau misalnya setiap wilayah, setiap tempat itu beternak kambing perah menghasilkan susu dan jualan di tempatnya, wilayahnya masing-masing. Tentunya masyarakat akan lebih tahu, lebih paham, oh ada toh ini susu kambing. Bahkan mungkin teman-teman kita tadi ada yang susu kambing aja belum pernah minum kan gitu kan. Bahkan kalau dikasih tahu apa ada susu kambing, atau perengus nggak sih, bau nggak sih, dan lain sebagainya. Yang tertanam saat ini kan orang masyarakat umum masih seperti itu. Tapi kalau kita berupaya dengan keras, bagaimana apa yang menjadi tantangan itu bisa kita dobrak, kemudian bisa kita berikan solusi bahwasanya peternak kambing perah itu mudah, menghasilkan susu dalam jumlah banyak itu juga tidak sulit. Kemudian kualitas susu yang kita hasilkan juga baik, dan masyarakat luas juga harus tahu dan bisa mengkonsumsi secara masif. Jadi kalau kita sama-sama pahami, bisa kita lihat di literatur atau di jurnal-jurnal, bahkan yang saya pahami itu susu kambing ini adalah susu yang cukup baik, sangat baik, bahkan susu terbaik. Dia hanya kualitasnya itu hanya bisa dikatakan di bawahnya ASI, air susu ibu. Artinya sebegitu hebat kualitas susu kambing ini kan. Jadi kalau kita bandingkan dengan susu-susu yang lain tentunya akan berbeda gitu ya. Apalagi susu itu sudah dalam bentuk olahan yang dipasarkan secara masif. Jadi kalau perkara di toko atau di peternakan umum itu sebetulnya masalahnya hanya di branding atau promosi. Jadi umumnya dalam dunia bisnis, masyarakat UMKM kita itu kalahnya di kalah branding, kalah kesempatan dalam berjualan di tempat-tempat retail modern yang besar. Seperti produk-produk kami ini juga tidak mudah untuk
masuk ke retail modern gitu ya. Ada beberapa retail modern besar itu juga masih sulit bekerja sama. Padahal kalau kita lihat di toko besar itu bisa 1 rak, bisa 2 rak, bisa 3 rak di pasar modern atau di supermarket. Itu susu-susu yang sudah tersedia di sana. Tapi susu kambing produksi punya UMKM ini masih kesulitan dengan berbagai macam alasan. Saya tidak tahu persis ya apakah itu politis dagang atau apa ya. Yang jelas kalau bicara kualitas, produk kami ini juga lengkap. Artinya produk-produk susu kambing itu juga mengikuti legal formal. Jadi kami berproduksi itu tentunya mengikuti kaidah dan aturan pemerintah dalam hal kelayakan atau perizinan di perdagangan gitu ya. Jadi kalau di susu yang kita produksi ini lengkap izinnya. Jadi dari izin halal yang dulu dikeluarkan MUI dan sekarang di Kemenak, kemudian izin pangan asal hewan yang mungkin belum tentu produk susu punya lain itu ada loh, NKV namanya, nomor kontrol veteriner kita ada. Jadi izin pangan asal hewan ada, kemudian izin edar BPOM kita juga punya, lengkap. Jadi kalau saat ini yang sudah kita distribusikan itu baru di beberapa toko modern. Kalau di Metro khususnya ini baru masuk di PB Swalayan. Itu di PB Swalayan, di seluruh PB Swalayan di Lampung ini kita sudah masuk. Kemudian kalau di toko modern mungkin pemirsa juga bisa cari produk kita ini seperti kalau di Bandar Lampung ya, di Gang PU itu ada di Askajaya, ada di Keripik Lampung itu ada. Kalau pemirsa membutuhkan bisa cari di sana. Kemudian kalau di Teluk itu ada di Aneka Sari Rasa, toko oleh-oleh yang cukup besar. Kemudian di Jalan Raden Intan itu ada di Haitom juga ada. Kemudian di Sukarame itu ada di Damarian, ada di Banana Foster dan beberapa tempat kita bisa kita titipkan produknya di sana. Kemudian kalau di e-commerce juga bisa didapat di Shopee ada, kemudian Tokopedia juga ada, jadi bisa dikunjungi di sana untuk membeli produk-produk produk susu Telaga Rizky. Jadi kalau kegiatan kami ini bukan hanya kegiatan hanya bisnis tentang peternakan dengan kita sendiri gitu ya, tapi kita juga berkolaborasi dengan pemerintah. Jadi kita juga dapat pengakuan dari lembaga-lembaga pemerintah seperti dari Dinas Pertanian, Kementerian Pertanian. Kita juga mendapatkan apresiasi misalnya sebagai petani terbaik di Provinsi Lampung di tahun 2022. Kemudian kita juga salah satu nominasi petani terbaik nasional gitu, salah satu nominasi. Kemudian di UMKM kita juga meraih Sidakarya atau UMKM itu prestasi UMKM terbaik di Provinsi Lampung lah yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja. Kemudian kita juga dapat penghargaan gubernur, penghargaan dari penyuluh teladan. Karena kalau di sini kan kita juga punya lembaga P4S. P4S itu perpanjangan dari badan Balai Pelatihan Penyuluhan Pertanian di Sumbaksel yang kantornya ada di Provinsi Lampung. Itu di bawah Kementerian Pertanian. Jadi dengan P4S ini, P4S Telaga Rizky ini kami juga memberikan kontribusi berupa pelatihan, permagangan, kemudian anak-anak PKL. Ini hari ini juga kita ada anak PKL dari Polinela 4 orang, kemudian PKL dari SMK Negeri 4, biasanya juga ada beberapa dari SMK dan perguruan tinggi yang lain. Jadi artinya di sini juga tempat berlatih, tempat magang. Berlatih itu bukan kami menyatakan yang paling baik atau paling pintar, tidak. Tapi setidaknya dalam perjalanan 8 tahun ini kami punya pengalaman sampai dengan di titik ini, sehingga teman-teman yang baru mau memulai itu jika ingin sharing atau berbagi ilmu, kami bisa membagi pengalaman yang sudah kami alami gitu ya. Jadi kalau saat ini juga bukan hanya di Metro atau di Lampung aja, jadi ada beberapa tempat seperti di Sumatera Selatan, di Palembang dan tempat-tempat lain itu yang juga mengambil bibit maupun bermitra dalam arti berbagi ilmu dari Telaga Rizky. Jadi bahwasanya susu kambing ini kualitasnya sangat baik untuk anak-anak, dia untuk pembentukan otak, kemudian untuk pertumbuhan fisik anak, pertumbuhan tubuh, itu sangat baik sekali untuk anak-anak. Untuk orang yang sedang sakit, terutama yang berkaitan dengan paru-paru dan pencernaan, ya biasanya paling banyak itu asma, bronkitis, asam lambung, diabetes,
hipertensi itu banyak konsumen kami yang sembuh dari mengkonsumsi ini secara rutin. Kemudian untuk yang usia sudah lanjut 40 atau 50 ke atas yang harus menjaga stamina, kemudian menambah kalsium supaya tulangnya tetap kuat, itu baik juga untuk mengkonsumsi secara rutin susu kambing ini. Dan buat teman-teman peternak nih di seluruh metro atau di seluruh Lampung nih, jadi ayo kita bareng-bareng nih, kita bareng-bareng ternak kambing ini sehingga produksi susu di Lampung itu bisa masif. Sehingga nanti kalau ada program pemerintah itu, kita memang mampu menyediakan kebutuhan susu sumber protein ini kepada masyarakat dari kita sendiri. Jadi ya, kita jangan sampai kecolongan nanti susu untuk kebutuhan orang masyarakat Lampung, nanti susunya dari impor, kan lucu. Nanti ada lagi alasan dari pihak yang punya hajat karena susunya nggak ada. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Maka mari kita teman-teman peternak nih, ayo kita bareng-bareng ternak kambing perah rame-rame, menghasilkan susu rame-rame, kita jual rame-rame, sehingga nanti di pasar modern dimanapun itu yang nongkrong itu adalah susu kambing.